Setiap hari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu segala sesuatu yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, tulang, duri, dan lain-lain. Dan sampah non-organik atau sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kertas, dan lain-lain. Karena dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Nah, kemana perginya sampah yang telah kita buang? Ternyata, sampah yang kita buang akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau suatu area tanah atau galian yang menerima sampah rumah tangga dan jenis sampah lainnya yang tidak berbahaya, seperti sampah padat komersial, limbah lumpur endapan, dan limbah padat industri yang mengandung bahan kimia. Dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola juga tentunya akan menurunkan nilai estetika kota secara keseluruhan. Kalau sudah begini, rusaklah lingkungan kita. Dan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Contohnya, memakai tas belanja, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan pampers. Reuse artinya upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak dibuang tapi masih dapat kita gunakan menjadi vas atau tempat pensil. Recycle artinya menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengolahan, misalnya plastik bekas diolah menjadi biji plastik yang kemudian bisa diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember misalnya. Nah, program 3R ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menata lingkungan dalam penanggulangan sampah, antara lain melalui pembangunan infrastruktur TPS atau tempat pengolahan sampah yang berprinsip 3R. Pembangunan TPS 3R dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat guna mengurangi timbunan sampah yang diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya sehingga umur TPA menjadi lebih panjang. Penanganan sampah di TPS 3R ini meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sesuai hasil pilahan, proses pengolahan dengan metode composting dan daur ulang, dan pengangkutan residu ke TPA. Kegiatan berbasis masyarakat sangat menekankan pada partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai dengan pengawasan. Ini juga dilakukan pada program pembangunan TPS 3R. Mengolah sampah yang ada dengan memanfaatkan iuran dari pelanggan untuk biaya operasional, serta mengembangkan TPS 3R. Misalnya, membuat suatu bisnis plan dengan menjual kompos maupun sampah hasil pilahan karena sampah juga masih memiliki nilai jual, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Sampah bisa berubah menjadi berkah
apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih sehingga membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Dan itu bisa kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua. Mengolah sampah yang ada dengan memanfaatkan iuran dari pelanggan untuk biaya operasional, serta mengembangkan TPS 3R. Misalnya, membuat suatu bisnis plan dengan menjual kompos maupun sampah hasil pilahan karena sampah juga masih memiliki nilai jual, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Sampah bisa berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih sehingga membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Dan itu bisa kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua. 아직은 no way 너를 보면 장난치고 싶은 내 맘 같은 거 Baby maybe 너는 나를 잘 알고 있으니 좀 걱정스런 눈빛이 Beginilah tempat pembuangan akhir di Tanjung Kramat. Tempat pembuangan air di Tanjung Kramat sudah tidak dipakai lagi karena tempat pembuangan akhir ini sudah dialihkan di Talu Melito. Pada bagian atas tempat pembuangan sampah ini juga masih banyak terdapat pecahan-pecahan beling. Jenis-jenis sampah di sini kebanyakan adalah pecahan-pecahan kaca dan juga pecahan-pecahan gelas atau piring. Di bagian atasnya lagi juga terdapat kebun-kebun warga, tapi kami tidak menjumpai ada warga di sana. Di sini juga ada banyak hewan-hewan peliharaan dari warga. Meskipun sebelumnya kita semua telah mengetahui bahwasanya tempat pembuangan akhir ini telah dipindahkan, namun kami sangat menyayangkan terhadap beberapa sampah yang dibiarkan begitu saja. Bahkan beberapa kaca beling seperti ini dapat membahayakan para warga yang akan melintas di jalan ini. Ketika kami tiba di lokasi, kami tidak menjumpai ada orang di tempat itu. Tetapi berdasarkan hasil pengamatan kami pada kondisi pembuangan air di Tanjung Kramat, tempat tersebut tidak lagi difungsikan karena telah dipindah. Banyaknya sisa pecah beling yang berserakan di sepanjang jalan, serta pembakaran beberapa sampah yang dapat menimbulkan pemanasan global.